Salam jumpa Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas kehidupan yang Bapa berikan kepada kami, sehingga kami masih ada di bumi ini sampai saat ini. Dan kami mohon kepadamu, urapilah kami semua dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan kami dengarkan dapat kami pahami dan dapat kami wujudkan di dalam kehidupan harian kami. Inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih. Pada pesta keluarga kudus, kita diharapkan untuk mencontohi teladan hidup Santo Yosef dan Santa Maria, juga Yesus di dalam kehidupan harian kita. Kita tahu bahwa ketiga tokoh ini amat mengandalkan Tuhan di dalam hidup mereka. Kita bisa lihat satu persatu. Santo Yosef seorang pekerja keras. Dia lebih banyak diam sehingga kita tidak banyak menemukan ceritanya di dalam kitab suci. Tetapi ada kisah-kisah yang menunjukkan bahwa Santo Yosef amat percaya kepada Tuhan. Salah satu teks menceritakan bahwa ketika Santo Yosef mengetahui bahwa Maria mengandung,
Dan saat itu ia belum tahu bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Ia berencana untuk menceraikan Maria. Tetapi Tuhan sungguh berkarya dalam dirinya. Tuhan mengutus malaikat datang kepadanya dalam mimpi dan mengatakan kepada Yosef untuk jangan menceraikan Maria, karena anak di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dan apa yang terjadi? Santo Yosef mengikuti kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Dia mengambil Maria sebagai istrinya. Kemudian tokoh yang kedua adalah Maria. Ketika Maria mendengar kabar dari malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung, padahal waktu itu ia masih gadis, apa yang ia katakan? Ia katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Inilah sikap pasrah dari Santa Maria kepada Tuhan. Ia yakin bahwa rencana Tuhan indah bagi dirinya. Kemudian kita melihat tokoh yang ketiga, yaitu Yesus. Yesus walaupun baru 12 tahun, dia selalu ada di dalam bait Allah. Dia mengatakan kepada orang tuanya bahwa ia tinggal di rumah bapaknya. Dan saat itu Santo Yosef dan Santa Maria belum mengerti apa maksud dari Yesus harus ada di dalam rumah bapaknya. Selain itu, banyak orang yang ada di dalam bait Allah termasuk alim ulama kagum akan hikmat yang ada dalam diri Yesus itu. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang terkasih, cerita tiga tokoh ini mau mengajak Anda dan saya untuk selalu pasrah kepada kehendak Tuhan. Percayalah bahwa kehendak Tuhan selalu indah bagi setiap orang. Maka mari kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan harian kita. Semoga demikian. Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, bantulah kami dengan Roh Kudus agar kami mampu mencontohi teladan hidup keluarga kudus di Nazaret, Santo Yosef, Santa Maria, dan Yesus di dalam kehidupan harian kami, supaya kami dapat mengantar orang lain kepada Allah, supaya orang lain yang melihat kesaksian kami sungguh-sungguh percaya kepada Allah yang ajaib, yang mempunyai hikmat dan kuasa. Bapa yang maha baik, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.